Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok D akan mempresentasikan coach yang setelah kami diskusikan. Sebagai awalan atau presentasi pertama yaitu kasus 3 yang akan diperankan sebagai coach adalah Pak Edi, sebagai coach adalah Bu Trila. Silahkan. Pak Edi, saya mau cerita. Adakah waktu sebentar saja buat saya, Pak Edi? Hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah. Ya, Bu. Nanti pas istirahat, kita ngobrol di ruangan guru ya. Pak Edi sini. Ya. Lagi Bagaimana, tidak Bu? ada kegiatan kan, Pak Edi? Mohon maaf kalau saya menyela waktu Pak Edi untuk bercerita. Boleh, Bu. Kebetulan lagi istirahat. Jadi, kita punya waktu sekitar 30 menit untuk kita manfaatkan waktu ini untuk ngobrol yang menjadi apa yang Ibu rasakan saat ini. Iya, Pak Edi. Saya itu ingin permasalahan ini segera selesai dan membuat saya lega. Tadi saya dipanggil kepala sekolah, Pak. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi di kelas saya. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Oh, begitu ya. Memangnya sumber belajar apa yang Ibu gunakan? Apakah Ibu menggunakan sumber belajar yang berbeda-beda atau menyimpang dari buku teks seperti itu? Saya kalau menggunakan sumber lain sih sepertinya enggak, Pak. Sumber saya itu saya kembangkan sendiri. Saya pikir itu lebih mudah, simpel, karena itu hal yang pernah saya lakukan Oh, gitu. di pembelajaran yang tahun lalu. Dan ini sudah saya hidupkan, kemudian saya jadikan sebagai sumber acuan untuk pembelajaran gitu, Pak Edi. Jadi Ibu sudah menyampaikannya ya kepada pengawas. Apa yang terjadi setelah Ibu menyatakan hal tersebut pada pengawas, Bu? Ya, sepertinya beliau sih agak kayak nggak nyaman gitu, Pak. Kurang tahu ya, apa tersinggung atau gimana. Dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks, Pak. Jadi ke kelas tuh harus pakai buku teks gitu loh, Pak. Begitu ya. Menurut Ibu, apakah cara Ibu menyampaikan kepada pengawas itu sudah benar atau belum? Kalau benar, mengapa alasannya, Bu? Ya, menurut saya sih, saya merasa sudah benar. Karena meskipun saya menggunakan sumber lain, tapi saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku, Pak. Kan SMA saya menggunakan kurikulum 2013. Begitu ya. Menurut Ibu, mengapa pernyataan Ibu itu dapat membuat pengawas tersinggung? Coba refleksi lagi, Bu. Seberapa pentingkah buku paket terhadap kontribusi pelajaran, Bu? Gini loh Pak Edi, menurut saya sih buku teks itu penting digunakan karena memang merupakan bahan ajar yang konvensional dan sudah ditetapkan karena di kurikulum 2013 kan memang ada buku pegangan guru dan ada buku pegangan murid. Iya. Nah, kontribusi ini dan sangat-sangat berperan baik pada pembelajaran. Nah, dianggap seperti itu, namun pada kenyataannya kan di dalam buku teks itu kadang target-target kompetensi dasar yang harus dipahami anak ke jenjang kelas atas berikutnya itu kurang kesampaian gitu Pak, sehingga saya mengembangkan sendiri. Oh ya, betul apa yang dilakukan Ibu sebenarnya. Itu membuat murid itu tidak bosan ya, Bu, dengan hanya satu acuan buku teks tersebut Iya ya, Pak Bu. Edi. Tapi dari masalah Ibu yang hadapi, sekarang hal apa yang Putri rencanakan untuk menyelesaikannya, Bu? Sepertinya saya tetap agak bingung, tapi saya tetap ingin minta maaf Pak. Bagaimanapun kan namanya yang sudah namanya ditegur, kemudian melalui kepala sekolah, kan berarti ada sesuatu hal yang mengganjal yang harus saya luruskan Pak. Mungkin persepsi beliau terhadap sumber belajar lain yang saya pakai acuan ini, persepsi beliau tidak mengacu pada buku teks begitu loh Pak. Begitu ya. Nah, menurut Ibu siapa yang akan dimintai bantuan, Bu, untuk
menjalankan komitmen Ibu dalam menjalankan rencana menyampaikan permohonan maaf kepada pengawas. Mengapa Ibu memilih dia, Bu? Sepertinya saya akan meminta bantuan tetap kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan ke saya, dan mungkin juga ada wakil kurikulum sebagai tim kurikulum SMA Negeri 1 Muntilan, Pak. Oh, begitu. Terus apa yang Ibu akan sampaikan kepada kepala sekolah nantinya? Ya, saya akan menjelaskan kronologi kejadian pada saat supervisi pengawas. Kemudian saya juga mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya kepada pengawas, dan saya menyadari kekeliruan yang saya lakukan, meskipun sebenarnya saya tetap mengacu pada buku teks, namun anggapan beliau mungkin tidak sama persis dengan buku teks itu tadi, Pak. Apa rencana Ibu selanjutnya untuk jika kepala sekolah telah menyampaikan amanat Ibu kepada pengawas? Ya, saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari Ibu pengawas tadi. Saya akan mengajar dan menggunakan buku teks di dalam kelas, kemudian mencari referensi lain yang sumber internet atau dari YouTube itu sebenarnya adalah sumber dari apa yang pernah saya ajarkan, akan saya jelaskan ulang, Pak. Begitu ya, Bu. Iya. Saya setuju dengan Ibu. Nanti kapan Ibu akan memenuhi KEPSEK dan meminta bantuannya lebih cepat lebih baik, Bu, agar masalah Ibu segera beres dan Ibu bisa lega dan bisa melanjutkan pekerjaan dengan lancar seperti itu, Bu. Insya Allah selesai pelajaran ini, Pak, atau di sela-sela istirahat nanti saya akan menghadap kepala sekolah secepat mungkin. Oh ya, semoga sukses ya, Bu. Kabari saya loh kalau Ibu sudah sukses untuk menyelesaikan masalah ini. Oh iya Pak Edi, siap. Terima kasih ya Pak Edi, menjadi sahabat saya yang bisa memberikan gambaran sedikit agar saya menjadi plong dan lega atas permasalahan saya. Berikutnya akan langsung pada kasus kedua yang akan dipresentasikan, yaitu sebagai coachnya adalah Ibu Yusriatul dan kemudian coachnya adalah Pak Edi. Selamat mengapresiasi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nak, bisakah nanti jam istirahat datang ke ruangan Ibu sebentar? Bantu Ibu untuk membawakan hasil pekerjaan teman-temanmu ya. Baik, Bu. Nak, sini. Coba letakkan buku-buku pekerjaan temanmu di sini. Lalu duduk di sini sebentar. Ya, Bu. Nah, boleh Ibu bertanya sebentar. Boleh, Bu. Akhir-akhir ini Ibu lihat kamu sering melamun. Ada masalah apa yang sedang kamu pikirkan, Edi? Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya selalu kurang fokus dalam belajar. Karena saya selalu memikirkan kenapa pada mata pelajaran matematika, yaitu Pak Rudi, selalu menyindir saya, Bu, kalau sedang mengajar di kelas. Menyindir? Bu. Coba ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa bisa sampai kepikiran seperti itu? Iya, Bu. Soalnya kalau di kelas Pak Rudi itu selalu bilang pada teman sekelas saya, Bu, sambil matanya tertuju pada saya, Bu, bilangnya seperti ini, kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam mengerjakan soal latihan. Jika kalau yang nggak datang les, itu akan rugi, Bu, karena kurang memahami bagaimana cara mengerjakan soal tersebut, Bu. Nah, menurutmu pendapat Pak Rudi itu benar tidak? Ya benar sih, Bu. Apa yang dikatakan Pak Rudi, bahwa les matematika itu memang sangat penting. Terus kenapa kalau les matematika penting, kenapa kamu nggak datang di lesnya Pak Rudi? Iya, Bu, soalnya saya merasa datang pun nggak ada gunanya. Soalnya Pak Rudi itu selalu memberikan pada saya itu nilai yang jelek, Bu.
Terus mungkin Jadi Pak Rudi nggak suka sama saya, Bu. jadi menurutmu pembicaraan kita kali ini bertujuan untuk apa? Ya bagaimana ya, Bu? Tujuannya itu, Bu, agar saya mendapat solusi, Bu, dari masalah ini, Bu. Agar tidak disindir terus oleh Pak Rudi. Terus saya tidak mendapat nilai jelek lagi di pelajaran matematika, Bu. Nah, kalau seperti itu, coba apa hambatan yang membuat kamu tidak bisa berangkat les matematika? Begini, Bu, kan Ya. sore itu lesnya dimulai pukul 14, Bu, sampai 15.30. Sedangkan saya pada jam tersebut saya kan ada jadwal mengaji, Bu. Kebetulan ibu saya selalu bilang, Bu, kalau jangan sampai saya itu bolos mengaji, Bu, karena itu kan sangat penting, Bu, bagi saya untuk bisa belajar agama. Lalu, bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini? Apakah les matematika yang hanya dilakukan 1 minggu sekali atau mengaji? Ya, kedua-duanya ya, Bu, itu sangat penting sekali, Bu. Cuma saya masih ini loh, Bu, belum bisa membagi waktunya itu loh, Bu. Selalu ada bentrokan gitu loh, Bu. Nggak bisa karena bebarengan. Coba kalau yang terjadi seperti itu, coba kamu bagaimana sih memikirkan solusinya? Kalau menurut kamu? Mungkin begini, Bu. Saya harus bertemu Pak Rudi, Bu. Kalau bisa lesnya itu diundur, Bu. Jangan pas mengaji. Jadi ketika saya selesai mengaji itu dimulai lesnya, yaitu pukul 15.30, Bu, supaya saya bisa ikut les tersebut. Atau diadakan di hari Jumat, kan hari Jumat saya libur mengaji. Ide bagus. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan, Edi, setelah membicarakan semua ini dengan Ibu? Ya, saya harus segera nemui Pak Rudi, Bu, untuk segera membicarakan hal tersebut, agar saya bisa segera mengikuti les matematika, Bu. Bagus, memang harus seperti itu, Edi. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi kamu mungkin memang sulit ya, karena berhadapan dengan waktu yang bentrok dan bebarengan itu. Dan semuanya sama-sama penting. Dan kamu mau mengungkapkan apa yang menjadi masalah kamu. Dan berbicara dengan Pak Rudi, guru matematika kamu, mengenai alasan mengapa selama ini kamu tidak berangkat les matematika. Insya Allah, Pak Rudi akan memahami dan akan berusaha membuat ulang jadwal supaya kamu bisa ikut les matematika. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, arahannya. Sekarang saya jadi tahu loh yang harus saya lakukan supaya bisa menghadapi masalah tersebut. Iya, sama-sama, Edi. Kamu memang hebat. Baik, Bu. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya, Bu. Saya akan menemui Pak Rudi nih. Ingin segera selesai masalahnya untuk membicarakannya sama Pak Rudi. Iya, nak. Semangat ya. Kamu pasti bisa. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, di kelompok kami, yang terakhir adalah kasus 1, yaitu sebagai coach adalah Bu Tri Lestari Asmorowati, kemudian cocinya adalah Ibu Yusri sebagai Rina, kemudian dilanjutkan saja. Alur ceritanya adalah seperti ini. Pada suatu pagi di SD Negeri Tanjung Sari, Ibu Trila, guru bahasa Inggris di kelas 6, menginformasikan bahwa akan diadakan lomba pidato tingkat kabupaten atau kota. Ibu Tri mengumumkan pada Siva yang mempunyai bakat untuk mewakili sekolah dalam
lomba pidato tersebut. Salah satu siswa yang diminta untuk mewakili adalah Rina, karena Ibu Trila merasa Rina sangat berbakat dalam pidato bahasa Inggris dan sudah lolos seleksi di tingkat kecamatan. Rina merasa ragu untuk mengikuti lomba tersebut karena ia kurang percaya diri. Sehingga pada jam istirahat sekolah, Rina memberanikan diri bertemu Ibu Tri untuk menyampaikan permasalahannya. Silakan kepada Ibu Yusri dan Ibu Trila. Selamat siang, Putri. Hei, selamat siang Rina. Ada yang bisa Ibu bantu? Begini, Bu, terkait dengan permintaan Ibu itu loh, yang saya diminta untuk mewakili sekolah dalam perlombaan pidato. Saya tidak yakin, Bu, untuk mengikuti lomba. Wah, kenapa Rina tidak yakin? Saya itu bingung, Bu. Saya rasanya saya itu jadi ragu, nggak pede gitu loh, Bu. Apa yang membuat Rina tidak yakin dan tidak pede? Apa yang Rina rasakan saat ini? Coba ceritakan ke Ibu. Saya belum bisa percaya diri untuk berpidato, Bu. Wah, terus apa yang kamu inginkan setelah berbicara dengan Ibu ini? Saya itu ingin biar mantap ikut lomba, sama biar pengen percaya diri gitu loh, Bu, saat mengikuti lomba ini. Lah, lantas mengapa kamu tidak percaya diri? Gimana ya, Bu, ya begini, Bu. Sebenarnya yang saya rasakan ini berkaitan dengan waktu dulu itu loh, Bu. Saya kan dulu waktu kelas 4 pernah gagal, Bu, mewakili lomba di tingkat kabupaten. Jadi waktu sekarang ini jadi saya takut, Bu, untuk mewakili sekolah kita. Takut nggak jadi juara, Bu. Rina, sekarang kan Ibu tanya ya, apa saja kekuatan yang ada dalam diri kamu? Coba ceritakan. Saya pandai dan fasih dalam berbahasa Inggris dan pernah juara 1 tingkat kecamatan, Bu. Apa ada lagi kelebihan lainnya? Iya, Bu. Saya juga bisa merancang pidato bahasa Inggris sendiri. Runtut juga, informatif juga, Bu. Persuasif juga iya, Bu. Wah, baik Rina, kamu punya kekuatan dalam diri yang perlu terus dikembangkan dan perlu membangun rasa percaya diri kamu sehingga nanti tidak mudah putus asa. Sekarang Ibu mau tanya lagi, menurut kamu apa saja hal yang penting sebagai syarat berpidato juga Rina? Setahu saya ya, Bu, syarat utama dalam berpidato adalah menguasai pokok masalah yang akan diuraikan, memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi tersebut, terus antara si pembaca, topik yang dibaca, dan pendengar perlu terjalin hubungan yang harmonis serta dapat dipahami pendengar. Seperti itu, Bu. Betul sekali Rina, begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapat kamu, manakah yang belum kamu bisa? Dari syarat tersebut, yang menurut saya belum bisa itu ya, belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato yang menjalin hubungan harmonis gitu loh, Bu. Jadi biar mudah dipahami pendengar, sama ini loh, Bu, membuat saya jadi kurang percaya diri tuh, Bu. Baik Rina kalau begitu. Sekarang Ibu tanya langkah apa yang kamu lakukan supaya nanti kamu bisa mengembalikan percaya diri kamu. Dan apabila dikaitkan dengan syarat-syarat pidato yang kamu sebutkan tadi, coba kamu ngomong. Menurut saya yang bisa saya lakukan adalah saya perlu banyak belajar ya, Bu, ya. Bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato sehingga pesan dalam pidato yang saya buat itu tersampaikan ke pendengar dengan baik, dan kalau seperti itu saya jadi percaya diri gitu loh, Bu. Menurut kamu siapa yang bisa membantu? Berlatih dan biar latihan kamu juga maksimal Rina. Gini,
Sebenarnya ibu saya itu sudah mengajak kakak saya Farid itu loh Bu, yang dulu juga pernah juara, untuk memantau dan mengajari saya lebih kuat lagi dalam berpidato Bu. Bagus sekali Rina. Berarti kembali percaya diri ya kamu agar lebih baik lagi nanti belajarnya. Terus bagaimana berpidato yang baik itu dan bagaimana menginfluencer audiens dengan pesan dalam pidato. Ibu yakin Rina pasti bisa karena kamu punya kekuatan yang perlu dieksplor dan cara mengeksplor kekuatan dalam diri kamu itu salah satunya adalah melalui pidato ini. Ibu yakin kamu bisa. Prioritas pada menang atau kalahnya yang pokoknya jangan berpikir tentang menang dulu. Yang penting kamu melakukan sesuatu, mengembalikan kepercayaan diri kamu, dan ini adalah sebuah pengalaman yang baru yang hebat. Kamu pasti bisa, Rina. Ya. Baik Bu Putri, setelah bercerita sama Putri saya jadi siap untuk mengikuti lomba. Terima kasih sekali ya Putri, saya sudah meyakinkan saya. Terima kasih sekali. Sama-sama Rina, semangat ya. Pokoknya ibu mendukung kamu. Ya. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sukses semoga anak muridku. Amin.